Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Indana Zafaradis, NIM T 2017-1015 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, dan diberi amanah mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP N8 Jember sebagai MMDC Magang Masa Darurat Covid kelompok 2 dari Institut Agama Islam Negeri Jember. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat pada pertemuan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ibu akan mengajak kalian terlebih dahulu untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, baik itu nikmat atau kesehatan secara jasmani ataupun rohani, baik itu nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Pada masa pandemi seperti ini, jangan lupa kita untuk menerapkan 3M untuk memutus rantai COVID-19. 3M itu apa saja? 3M meliputi mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa memakai masker. Semoga kita semua dilindungi dan terhindar dari COVID-19, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Nah, kita sebelum beranjak kepada materi, Ibu anjurkan anak-anak semuanya untuk absen terlebih dahulu di Google Form yang sudah Ibu share di grup WA. Jika dirasa sudah absen, maka Ibu akan mengajak terlebih dahulu mereview pertemuan minggu kemarin tentang halangan sholat berjamaah dan tata cara sholat berjamaah. Ada yang masih ingat kan halangan sholat berjamaah itu apa saja? Baik, kita sebutkan satu persatu. Yang pertama yaitu hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan. Yang ketiga yaitu sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang keempat, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Dan yang terakhir, karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan. Seperti apa? Seperti makan petai, bawang, jengkol, dan sejenisnya. Yang terakhir tentang tata cara sholat berjamaah. Ibu akan menanyakan terkait atau mereview terkait tentang sholat berjamaah. Itu kan terdiri dari seorang imam yang membaca sholatnya itu ada yang nyaring dan ada yang dilirihkan. Bacaan yang dinyaringkan itu apa saja? Nah, kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama yaitu bacaan takbiratul ihram, takbir intiqal,
tasmi' dan salam. Yang kedua yaitu bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada rakaat pertama sholat maghrib, pada dua rakaat pertama sholat maghrib, sholat isya, dan subuh. Untuk sholat duhur dengan asar itu membacanya secara lirih. Nah, begitu juga dengan sholat Jumat, sholat gerhana, sholat istisqa, sholat ida'in atau 2 hari raya, sholat tarawih, dan sholat witir. Nah, sholat-sholat yang ibu sebutkan barusan itu dibaca secara nyaring. Dan yang terakhir yaitu bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Pinter semuanya. Baik, ibu akan lanjutkan materi pada pertemuan hari ini tentang pembiasaan sholat berjamaah. Apa saja sih pembiasaan sholat berjamaah? Perbandingan. Yang pertama, perbandingan pahala antara sholat sendirian dengan sholat berjamaah, yaitu 1:27 derajat. Jadi sholat berjamaah memiliki derajat yang lebih tinggi daripada sholat sendirian. Hal ini karena sholat berjamaah memiliki keutamaan sholat berjamaah, yaitu yang pertama, menjalin silaturahmi antar sesama. Jika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid ataupun di rumah, maka dengan tidak sengaja kita sudah melaksanakan atau menjalin silaturahmi antar sesama. Jika kita sholat berjamaah di masjid, maka kita bersilaturahmi dengan warga sekitar. Jika kita sholat berjamaah di rumah, maka kita bersilaturahmi dengan keluarga kita sendiri. Yang kedua yaitu mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Nah, dalam sholat berjamaah kenapa bisa disebutkan bahwasannya kita mengajarkan hidup disiplin? Karena dalam sholat berjamaah itu sudah ada ketentuannya bahwa kita tidak boleh mendahului imam. Dan ketika adzan dan iqamah sudah dikumandangkan untuk melaksanakan sholat wajib berjamaah, maka kita harus berangkat ke masjid. Maka dengan tidak sengaja kita sudah mengajarkan atau mengimplementasikan hidup disiplin, saling mencintai antar sesama warga dan saling menghargai. Poin yang ketiga yaitu menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Persatuan kesatuan di sini kita bisa tanamkan atau kita bisa terapkan pada keluarga kita sendiri atau kepada masyarakat lain, dan begitu juga kebersamaan. Yang keempat yaitu menahan dari kemauan sendiri atau egois. Jadi kalau sholat berjamaah itu kita bisa menahan dari kemauan sendiri atau egois. Kenapa demikian? Karena sholat berjamaah itu dilaksanakan secara bersama, tidak dilaksanakan secara sendiri. Dan yang terakhir yaitu mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Jadi ketika imam melaksanakan sujud, maka kita tidak boleh melaksanakan duduk di antara dua sujud dulu, karena kita harus mengikuti seluruh gerakan dari imam. Kita tidak boleh mendahului imam. Nah, selanjutnya yaitu sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Yang pertama, ketika masuk waktu sholat segera menuju ke masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan. Nah, ketika sudah masuk waktu sholat berjamaah, maka jamaah laki-laki atau imam laki-laki itu harus segera menuju ke masjid. Untuk apa? Untuk mengumandangkan adzan. Jika ada orang yang belum mengumandangkan di masjid itu, maka kita mempunyai kewajiban untuk melaksanakan atau mengumandangkan adzan.
Nah, sebagai jamaah perempuan, kita mendengarkan adzan dan menjawabnya. Yang kedua yaitu ketika mendengar azan segeralah menuju ke masjid. Jangan kita mengundur-undur waktu sehingga kita menunggu waktu. Oh ya sudahlah, kita nanti laksanakan sholat di akhir waktu saja. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jika kita sempat maka segeralah untuk melakukan sesuatu itu. Yang ketiga yaitu mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Nah, dengan tidak sengaja kita mengajak teman-teman untuk sholat berjamaah, maka tidak sengaja pula kita itu sudah mengajak teman-teman kita untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada sholat sendirian. Yang keempat yaitu suka menjalin tali silaturahmi antar sesama di masjid. Nah, menjalin tali silaturahmi antar sesama di masjid ini biasanya dilakukan ketika kita berangkat bersama dari rumah ke masjid. Kita kan bersama-sama dengan orang lain, atau ketika kita sudah melaksanakan sholat berjamaah nanti ada sesi silaturahmi antar sesama atau antar warga masyarakat. Yang kelima yaitu senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. Biasanya ada juga masjid yang menerapkan ketika sudah sholat berjamaah, sudah zikir, sudah doa, itu ada masjid yang melanjutkan majelis taklim. Jadi di sana sudah ada penceramahnya. Seperti itu. Yang keenam yaitu tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang karena kedudukannya, karena kita semuanya itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan status sosial. Oh, kamu ini pedagang, oh kamu ini mantan perampok, oh kamu ini orang yang kaya. Nah, itu kita tidak boleh membedakan status sosial seperti itu, karena kedudukan kita itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang poin ketujuh tentang bersikap demokratis, taat kepada pimpinan selama tidak melakukan kesalahan. Apabila pimpinan salah, maka kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk di dalam taat kepada kedua orang tua dan guru. Kita tidak boleh membantah orang tua atau membantah guru, kita tidak boleh. Apalagi kita melakukan suatu kesalahan atau durhaka kepada keduanya, itu kita tidak boleh. Dan yang terakhir yaitu menjaga persatuan, kesatuan, dan bersikap demokratis. Nah, menjaga persatuan, dan demokratis di sini dengan cara apa? Dengan cara kita mengajak orang lain untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama kita di masjid. Jadi dengan tidak sengaja kita itu sudah menjaga persatuan, kesatuan, dan bersikap demokratis. Ketika hari ini kita melaksanakan sholat di masjid dan mengajak teman kita atau saudara kita, maka jangan sampai keesokan harinya kita itu tidak mengajak mereka semua. Kenapa demikian? Kalau bisa, dan kita dianjurkan untuk mengajak teman atau saudara kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, karena itu merupakan suatu kebaikan. Nah, kebaikan itu kita tidak boleh dinikmati secara sendirian. Kita bisa membagikan kenikmatan atau memberikan kebaikan ataupun suatu hal yang mengakibatkan kita mendapatkan pahala. Jadi kita boleh mengajak orang lain daripada kita sendirian, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Untuk tugasnya jangan lupa dipelajari bab 4 tentang indahnya sholat berjamaah, karena minggu depan kita melaksanakan ulangan harian. Ibu rasa pertemuan pada hari ini sudah cukup. Marilah kita membaca hamdalah bersama.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun ada salah-salah kata, dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.